Ya, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Terima kasih sudah kembali lagi ya menonton di channel ini, channel Fuyongko. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai ketidakpastian hidup ya, sesuai dengan judulnya. Kalau kita lihat di kondisi sekarang ini jelas banget ya, hidup semakin tampak tidak pasti. Pertama, adanya pandemi virus corona yang membuat kita kebingungan kapan virus corona ini akan selesai di dunia ya. Terutama juga di Indonesia tentunya. Banyak di antara kita yang nggak bisa kerja dengan bebas, tidak bisa beribadah dengan bebas, terus mau ketemu teman-teman atau mengurus berbagai keperluan tuh sangat sulit karena adanya virus corona ini. Dan kita pada nggak tahu kapan sih selesainya. Bahkan di luar negeri, di Amerika dan negara-negara lain pun nggak bisa ada kepastian tentang kapan virus corona ini selesai. Ada yang bilang nanti kalau vaksinnya udah jadi, tapi vaksinnya itu jadinya kapan? Itu juga nggak ada yang tahu ya. Nah, yang kedua, yang lagi rame di Indonesia yaitu tentang Omnibus Law ya. Omnibus apa? Mungkin saya salah ngomongnya tadi, Omnibus Law mungkin ya. Entah itu sekarang lagi di demo ya tentang undang-undang ketenagakerjaan kalau nggak salah, dan undang-undang yang lain yang berkaitan dengan itu terutama ya. Nah, di situ banyak demo, banyak yang nggak pasti juga. Kita juga takut apakah nanti akan berujung pada suatu kerusuhan, apa nanti akan jadi banyak pengangguran, atau bagaimana negara ini nantinya ya dengan kondisi-kondisi belakangan ini. Terutama di berbagai daerah, juga di Jakarta, kayaknya situasi sedang begitulah, sedang kurang nyaman barangkali ya, berkaitan dengan keputusan terkait dengan undang-undang ini. Nah, ini semakin menimbulkan ketidakpastian ya bagi diri kita gitu, bagi juga teman-teman, keluarga, semuanya serba nggak pasti. Selain dua hal itu, ada lagi satu lagi, saya rasa yang kita alamin semua pasti dari kita ini mempunyai pergumulan pribadi ya, pergumulan dan rencana masing-masing yang juga banyak yang kelihatannya nggak pasti. Ada yang mungkin studinya masih terhambat, ngerjain skripsi nggak kelar-kelar, nggak tahu ini selesainya kapan. Ada juga mungkin yang dalam hubungan dengan pasangan, calon pasangan, gebetan dan sebagainya, itu juga nggak pasti ini mau dibawa kemana arahnya, bakal jadi apa enggak, bakal seperti apa, itu juga suatu ketidakpastian. Ada juga yang jelas mungkin secara ekonomi ya, mengenai pekerjaan yang tidak pasti juga di saat seperti ini. Pekerjaan nggak ada, saya hidupnya bagaimana nanti, besok harus bagaimana, itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadi banyak sekali pergumulan-pergumulan selain tadi situasi COVID atau situasi yang belakangan ini sedang ada demo-demo dan pembahasan mengenai undang-undang itu membuat segala macam ketidakpastian. Di dalam diri saya sendiri juga banyak ketidakpastian, bahkan untuk besok ada rencana-rencana yang saya nggak tahu itu akan terlaksana dengan baik atau tidak gitu. Tapi ada satu hal, karena ini sifatnya sharing ya, jadi bukan mengkhotbahi atau menggurui, ada satu hal yang membuat saya teringat ya ketika bicara tentang ketidakpastian. Di dalam Alkitab pun banyak ya, orang-orang di Alkitab ini mengalami berbagai ketidakpastian. Tapi satu hal ketika mereka alami ketidakpastian tuh ada sesuatu yang dilakukan, yaitu mengingat ya tentang pertolongan-pertolongan Tuhan yang pernah terjadi. Nah, salah satunya mungkin kita bisa baca ini di Perjanjian Lama di 1 Samuel ya. Kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel ini masih membahas tentang bangsa Israel nih. Terutama di 1 Samuel 7 ya. 1 Samuel 7 ayat 12. Bila boleh saya bacakan 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi Samuel itu mengambil batu, lalu dia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya apa? Di sini seperti mau mengingatkan ya bahwa perjalanan bangsa Israel saat itu sangat panjang, dan Samuel itu membuat satu batu peringatan, dibilang nih sampai saat ini Tuhan masih menolong kita, atau Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Entah waktu itu mungkin bangsa Israel juga sempat mereka menyembah berhala, menyimpang ke kanan ke kiri dengan berbagai ketidakpastian yang ada, tapi di situ Samuel mau bilang perjalanan ini Tuhan tetap menolong kita, dan itu bangsa Israel harus mengingat itu. Tentunya buat kita sebagai pribadi ya, sebagai umat Tuhan juga, kita juga mengingat kata-kata Ebenezer itu, bahwa sampai detik ini pun kalau kita boleh hidup, boleh bernafas, bahkan teman-teman bisa nonton video ini, saya bisa bikin video ini, bisa upload dan sebagainya, itu tentunya juga atas dasar pertolongan dan anugerah Tuhan untuk membiarkan kita tetap menjalani kehidupan ini. Dan tentunya kalau diingat-ingat, meskipun sekarang situasinya banyak yang nggak pasti, banyak kita kepahitan dan sebagainya, kalau diingat-ingat pun pasti ada pertolongan-pertolongan Tuhan
di masa-masa lalu yang membuat kita sampai di titik ini gitu. Buat saya, buat teman-teman sekalian pasti ada seperti itu. Meskipun saat ini kita kembali dalam situasi yang sulit, situasi yang nggak pasti, tapi situasi yang ini pun nanti di masa depan ini akan membuat sesuatu kita menjadi teringat gitu. Oh, dulu di zaman COVID aku bisa melewatinya. Oh, di zaman dulu banyak demo itu saya bisa lewatin dengan baik. Oh, di zaman itu saya ketika bergumul tentang kedukaan keluarga saya, atau saya bergumul tentang suatu hal lain ya, tentang ekonomi, kesehatan dan sebagainya, ternyata Tuhan menolong saya saat itu melewati sampai di masa ini. Barangkali nanti di tahun 2024, 2025 teman-teman akan mengingat seperti itu ya. Dan di saat ini pun demikian, teman-teman bisa ambil waktu ya mengingat kira-kira wah pertolongan Tuhan sampai saat ini apa saja sih yang sudah kita terima gitu dari dulu sampai sekarang. Saya yakin pasti ada. Tidak mungkin tidak ada ya, pasti ada kalau kita ingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang menyertai kita sampai detik ini. Dan bila teman-teman merasa kayaknya nggak ada nih Tuhan menolong saya, hidup saya dari dulu sampai sekarang susah sekali gitu ya, itu juga masih wajar. Wajar kenapa? Karena mungkin dengan berbagai kepahitan kita kan berpikir seperti itu. Tapi satu hal yang teman-teman perlu ingat, bila teman-teman punya kepahitan-kepahitan seperti itu, ingat teman-teman bisa punya sosok di mana teman-teman bisa cerita ya, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Teman-teman bisa cerita, bisa curhat kepada Tuhan mengenai mungkin ya apa ketidaksetujuan teman-teman, antar kepahitan dan sebagainya. Tuhan akan mendengarkan. Dan ingat, Yesus itu adalah figur yang selalu bisa menyentuh hati kita dengan pengalaman kepahitan apapun. Dia pasti bisa mengangkat itu semua pada waktunya, dan tentunya juga nantinya pada akhirnya kita akan berada bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya di suatu saat nanti ketika hidup ini memang sudah seharusnya selesai. Baik, semoga apa yang saya sampaikan juga bisa membuat teman-teman semakin teguh lagi, semakin kuat lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Dan bagi saya juga ini sebagai suatu pengingat bahwa di dalam berbagai ketidakpastian, mengingat bahwa sampai sejauh ini Tuhan juga tetap menolong saya dan tentunya menolong teman-teman sekalian. Baik, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa juga di subscribe, di like, dan di komen. Oke, sampai ketemu. Bye-bye.